Saudara, kami interupsi program sebelumnya dengan program Breaking News Kompas TV hari ini terkait dengan pelantikan penjabat oleh Menteri Dalam Negeri, 5 penjabat gubernur pada hari ini. Di mana hari ini, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada pagi ini melantik penjabat Gubernur Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Pelantikan kelima penjabat gubernur ini akan dilaksanakan hari ini dan tadi seperti informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya melalui undangan bahwa pelantikan penjabat ini dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di kantor Kementerian Dalam Negeri. Dari daftar nama, Saudara, terlihat ada nama Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin yang akan menjabat PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kami ulangi lagi, Saudara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian pada pagi ini melantik 5 penjabat gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Kelima penjabat gubernur yang dilantik yakni penjabat Gubernur Banten Al Muktabar yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Yang kedua, penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Jamaluddin yang sebelumnya merupakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Ketiga, penjabat Gubernur Sulawesi Barat dijabat oleh Akmal Malik yang sebelumnya merupakan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Keempat, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur yang sebelumnya merupakan staf ahli bidang budaya sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan kelima, Komjen Purnawirawan Paulus Waterpauw dilantik sebagai penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Kita simak dulu, Saudara. Berikut adalah proses pelantikan yang langsung dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri. Saudara Dr. Ridwan Jamaluddin sebagai penjabat Kepulauan Bangka Belitung, Saudara Dr. Hamka Hendra Nur sebagai penjabat Gubernur Gorontalo, Saudara Dr. Paulus Waterpauw MSI sebagai penjabat Papua Barat, Saudara Dr. Akmal Malik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 50/P tahun 2022 tanggal 9 Mei tentang pengangkatan penjabat gubernur. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Silakan ambil sekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama tentu kita dengan tidak-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu pelantikan penjabat 5 provinsi, Gubernur Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sebagai umat beragama, kita sangat meyakini apa yang terjadi pada hari ini, jam ini, detik ini, semua adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang telah diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak sekalian untuk menjadi penjabat gubernur di 5 provinsi ini. Proses yang kita lalui sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Kita tahu bahwa salah satu amanatnya adalah pilkada dilaksanakan serentak bulan November tahun 2024, dan itu berdampak
berakhirnya masa jabatan para penjabat, para gubernur hasil pemilihan tahun 2017 berakhir di tahun 2022 dan kebetulan 5 gubernur pada waktu yang sama, yaitu tanggal 12 Mei. Untuk itu, sesuai undang-undang, kekosongan diisi oleh penjabat. Dan penjabat ini sudah disampaikan dalam undang-undang adalah pejabat pimpinan tinggi mandiri, mirip dengan eselon 1. Kemendagri yang diberikan amanah undang-undang mengusulkan kepada Bapak Presiden dan disampaikan dalam undang-undang adalah pejabat pimpinan tinggi mandiri, mirip dengan eselon 1. Kemendagri yang diberikan amanah undang-undang mengusulkan kepada Bapak Presiden, kami melakukan penjaringan dengan memasukkan nama-nama calon dari kementerian lembaga, juga memasukkan dari tokoh-tokoh masyarakat, suara-suara lembaga-lembaga masyarakat, seperti misalnya dalam Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan nama-nama, juga di Banten dan lain-lain. Dan kemudian usulan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden melaksanakan sidang PPAT akhir yang dipimpin langsung Bapak Presiden, yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Jadi dengan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dari sidang tersebut. Dari hasil penilaian sidang, beberapa yang diajukan bapak-bapak telah terpilih. Sekali lagi terpilih ini kita meyakini bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, dari mekanisme ini Bapak Presiden yang memutuskan memberikan kepercayaan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas depan, tadi sudah disampaikan sesuai undang-undang juga bahwa jabatan penjabat itu berlangsung atau dilaksanakan paling lama 1 tahun, dan undang-undang menyatakan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu akan dilakukan mekanisme evaluasi sesuai undang-undang juga dan peraturan pemerintah. Para pejabat wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas per 3 bulan sekali kepada Bapak Presiden melalui Mendagri. Ini itu konteks gubernur. Bupati wali kota kepada Mendagri melalui gubernur. Demikian mekanismenya. Harapan kami dengan amanah dan kepercayaan yang sudah diterima dan secara resmi kita laksanakan telah selesai tadi secara official. Ada beberapa hal yang kami tekankan. Yang pertama, tugas dari gubernur penjabat memang ada beberapa yang berbeda dengan definitif. Tapi dan itu sudah undang-undang, sudah 4 bidang. 4 bidang itu bisa dilaksanakan dengan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri. Dan saya akan membackup sepenuhnya kerja bapak-bapak sekalian sepanjang itu sesuai aturan undang dan kinerja yang baik. Kemudian gubernur adalah pimpinan tertinggi pemerintahan dan sekaligus juga adalah pimpinan Forkom 3 di provinsi. Untuk itu, saya meminta Bapak untuk betul-betul mampu menunjukkan leadership yang kuat, dan saya cukup optimis melihat dari pengalaman, track record, kemampuan intelektual, akademik, semuanya
lulusan perguruan tinggi dan hampir bahkan mencapai tingkat doktoral. Kita harapkan Bapak-Bapak bisa untuk membangun hubungan komunikasi yang baik ke atas, ke pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat menjadi atensi, tolong juga itu didukung. Program-program Bapak Presiden menjadi atensi, program strategis nasional, tolong didukung. Kemudian yang kedua, membangun hubungan ke samping, terutama Forkompinda. Pimpinan kepolisian, pimpinan TNI yang ada di sana, kejaksaan, ini DPRD juga bangun hubungan yang baik, dan juga membangun hubungan yang baik ke bawah, kepada staf bawahan sekalian. Hanya dengan tiga hubungan ini saya kira insya Allah akan berlangsung mulus dan lancar. Kemudian tolong yang paling utama, jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan, semua program-program yang dipikirkan, yang direncanakan akan sangat sulit sekali dieksekusi. Tapi ketika politik stabil di daerah masing-masing, pemerintah juga berlangsung baik, dan keamanan juga terjaga, baru bisa mengeksekusi program-program. Ada program-program yang penting yang menjadi atensi. Yang pertama adalah tetap penanganan pandemi. Karena penanganan pandemi ini meskipun alhamdulillah melandai, tapi belum selesai sepenuhnya. Beberapa negara bahkan dengan kasus-kasusnya. Nah, ini menjadi atensi bagi kita semua. Jangan lengah, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing. Ini adalah program pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi di daerah masing-masing dengan salah satu diantaranya adalah mempercepat realisasi belanja APBD. Fungsi daripada belanja APBD ini di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing, selain dari pemerintah pusat, juga untuk menstimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta, maka hanya mengatakan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci. Bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci. Oleh itu nanti akan kita evaluasi terus realisasi belanja. Seperti itu juga. Bahkan saya minta izin keuangan daerah untuk melihat setiap bulan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah program-program strategis nasional yang ada di wilayah Bapak-Bapak. Tolong betul-betul bisa paralel, dibuat APBD-nya paralel dengan pemerintah pusat. Kemudian sekaligus tugas Bapak sebagai wakil pemerintah pusat daerah, jadi gubernur kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga mendapatkan sejumlah kewenangan, mulai melakukan review APBD, mutasi jabatan tingkat kabupaten, APBD kabupaten kota, mutasi jabatan di kabupaten kota yang harus mendapatkan endorse persetujuan dari gubernur, bahkan inspektorat di tingkat provinsi bisa melakukan pemeriksaan di kabupaten kota. Nah ini saya minta peran dari Bapak sebagai wakil pemerintah pusat daerah ini betul-betul dimanfaatkan dengan membangun hubungan baik, mengkoordinasikan pembangunan yang dilaksanakan oleh para bupati dan wali kota. Bapak-bapak adalah bapaknya para bupati dan wali kota di daerah masing. Bangun hubungan baik. Kemudian keuntungan bapak-bapak sekalian adalah bukan kader partai politik, karena birokrat itu menguntungkan bapak-bapak sekalian.
bisa berhubungan dengan kepala daerah tingkat 2 dari partai politik manapun. Kemudian yang perlu juga mendapat atensi adalah program-program khusus yang menjadi atensi dari pemerintah pusat, mulai masalah pendidikan, kemudian kesehatan, stunting terutama, infrastruktur, jalan-jalan yang rusak. Untuk itu rekan-rekan tidak bekerja di belakang meja, tapi harus rajin turun belusuan mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat. Saya kira banyak hal lain yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita akan bertemu di ruang kerja saya untuk membicarakan hal-hal yang sedikit agak teknis. Intinya saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak sekalian, dan kemudian kita semua siap mendukung Bapak-bapak agar sukses mengemban amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Bapak Presiden, dan saya doakan Bapak-bapak tetap sehat dan bisa sukses, lancar, aman, dan selamat dalam melaksanakan tugas ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekalian selamat bertugas. Semua Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, negara kita, dan juga bagi masyarakat di daerah masing-masing yang Bapak pimpin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-Muslim, diharap menyesuaikan sesuai dengan tata cara agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.